dilamain kagak apa-apa dengan syarat sholat sendiri, atau kalau berjamaah ngomong dulu ke makmum bahwa ruku mau dipanjangin, ukurannya baca tasbihnya 7 misalnya, kudu ngomong kalau jadi imam. Khawatirnya apa kalau kalian ngomong udah 3 makmum bangun sami Allah, imam masih ruku, balik lagi, batal makmum. Boleh. Kedua adalah sujud. Nah, sujud juga boleh dilamain kalau doyan. Iya, kalau doyan. Nah, kita masalah saya mah kalau sujud temen, kita kalau saya lagi sholat sujud masalah. Jadi rukun sholat yang paling saya hobi ruku sama sujud, sama hobi ya. Kenapa? Saya mah kebakating hobi kalau ruku lama saya mah. Bisa kuat 15 menit saya meruku. Kemudian saya mah kalau sujud juga saya bisa 10 menit. Oh, hebat eta. Belum nemu saya di benak baru kayak begitu. Artinya sujud dan ruku boleh dipanjangin. Tapi kalau duduk antara dua itu maka migawe yang musallihu itu ingatkan tazakkaruhu maka itu lagi ausawan atawa halal walau alimi gawe yang musolihu ing al-matru ditunggulan ing al-matru tanding tidak tazakkaruhu ing tazakkaruhu lamun eling yasi musolihu ing al-matru qabla fi'li mislihi ing dalam sadurunge migawe umpamane ya al-matru wa illa yudzakiru tegese lamun ora eling yasi musolihu ing al-matru tamat rohatu maka sempurna opo rokaat yang musolli bil mafuli kelawan kang den digawe walago ma bainahuma lan laga opo barang kang tetep ing dalam antarane ya karone al maful wal matru wa tadarukal baqi wa tadaruka lan yusuli yang musolli al baqi imruun kang hari tadarukalan nusuli yang musolli al-baqi imruun kang hari. Para bapak ibu jamaah pengajian rahimahumullah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita dapat kumpul kembali di majlis ini dalam rangka
dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, dan diampuni dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya wafat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengajian, kita kirim hadiah terlebih dahulu kepada almarhum almarhumah, khususnya untuk kedua orang tua kita, khususnya juga untuk guru-guru kita, dan almarhum almarhumah keluarga kita, baik anak, mantu atau nabi cucu. Umumnya ahli kubur kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit pembahasan tentang rukun sholat hampir selesai. Dari jumlahan pembahasan yang kita kaji, yaitu kitab syarah ini, syarah siti, yang mana jumlah rukun sholat jumlahnya ada 18. Sampailah kita kepada pembahasan rukun sholat yang ke-11. Berarti sudah 10 kita lalui. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan yang sudah dipelajari, yang sudah kelewat, kita diberikan daya ingat yang kuat, diberikan pemahaman yang dalam, dan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita terus ngadoa? Sebab model kita mah model manusia. Kalau kata peribahasa, tidak ada gadi yang tidak retak, tidak ada jalan yang tak berlubang, apalagi jalan benda, lubang mulu. Dan tak ada senang tanpa tangis, tak ada manusia tanpa dosa. Model kita mah ini alhamdulillah pewaris dosa. Dosa yang diwarisin Allah. Kalau ngewarisin harta mah mending ya. Ini kita pewaris dosa. Emang pewaris dosa kita. Sebab kalau kita nggak diwarisin dosa, kita semuanya di sorga. Di sorga kita mah. Sebab bapak kita diciptakan di sorga, emak kita diciptakan di sorga. Kita di mana? Lahirnya di dunia. Ada apakah dengan kelahiran kita di dunia?
Jadi kita meta bapak kita kan kanjeng Nabi Adam diciptakannya di sorga. Diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Allah Maha Kawasa. Nitain kanjeng Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian ibunda Siti Hawa diciptakannya di surga. Diciptakan setelah kanjeng Nabi Adam sempurna dicipta. Dari mana diciptakannya ibunda Siti Hawa? Karena kanjeng Nabi Adam masih di surga, diambillah tulang idlah. Idlah itu kalau bahasa Arab, bahasa kitanya tulang rusuk. Tulang yang menutupi hati di sini nih. Di sini makanya rada kokoh, keras, bengkok, keras. Makanya perempuan punya watak, nya bengkok, nya keras. Alhamdulillah. Makanya para suami jangan ikut istri, kalau ikut istri bakal bengkok. Terus istri juga jangan dikerasin, kalau ngedidik bakal patah. Bagaimana caranya? Sebisa-bisa kita sebagai suami ngurut-ngurut dada. Makanya andai kata kita punya bini pulang kerja capek, kemudian panas, perut lapar, haus, pas balik bini ternyata nggak masak. Pas dilihat di kamar lagi merongkol, timbul emosi, ngentap. Awas, jangan digebah, jangan dipannya dibalik atau dibanjur pakai air panas, tapi toel dengan lembah lembut. Toel, neng, emang ngantuk kak? Ini kakak lapar pulang kerja emang nggak masak? Enggak. Panas nggak pak? Panas nggak tuh perut lapar pulang kerja, pulang bini kagak masak, endahan ngerengkol tidur. Model orang bojong mah kayaknya tuh bininya disiram. Nah, terus bagaimana nyikapinnya? Tangan kanan nih pak, letakin di dada sebelah kiri, tempelin, ucap lisan astagfirullah. Kalau punya bini ngejengkelin, tempelin tangan ke dada sebelah kiri, ucapin astagfirullah. Terus pak usap sampai adem, dimana panas ngedongkol. Melihat bini bikin kesel, karena bini mah tulang iga kita, maka eta usap dada kita sebelah kiri, ucapin istighfar sampai adem, insya Allah tak ademin. Terus eta ganjarannya di mana? Eta ngusap dada nahan emosi, eta diganjar oleh Allah sama dengan ibadah sholat sunnah 100 rakaat. 100 rakaat. Tanya, ini kan model-model emosi semua ini. Ciri yang suka emosi mah eta bu, laki yang suka emosi mah cirinya cepet tua. Ustaz, itu laki saya umur 70, eta tua eta mah. Apakah karena sebab nahan emosi? Bukan eta mah.
Pernah ada orang udah tua gak kelihatannya cakep aja betul. Cakep gitu kelihatannya bening. Tapi ada kita ngelihat anak muda butek. Yang tadinya perut kenyang jadi pengen muntah. Ngelihat, eta berarti kan bahaya. Nah, istighfarin. Tah ini ngomong dosa, makanya kita mah terus belajar ngusap dada. Makanya dada yang mana? Sebelah kiri. Emang kenapa sebelah kiri? Sebab tulang iga yang diambil untuk nyiptakeun ibunda Siti Hawa itu dari tulang iga sini, bagian atas nih, bukan bawah, atas. Disebutnya tulang apa nih? Rusuk ya, di sini. Nah, sini, ini yang nutup dada sini. Tapi kalau kita sholat gini senakep begini, ini tuh tulang iga itu yang hilang ditutup begitu. Tulang iga. Makanya kalau kita ketemu jodoh, ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang namanya jodoh Pak, itu pasti bakal timbul kesulitan. Karena diawali rasa cinta, kesononya tinggal kasih sayang. Waktu masih muda nih sebelah kiri, ya, mandor ya Pak, mandor. Eta ngomong dulu waktu pacaran kan ngomongnya aku cinta, padahal tidak ada perempuan lain yang ada dalam hatiku kecuali diri. Cinta apa arti cinta? Ada cinta, ada kasih sayang. Awas beda etanya. Ada cinta, ada kasih sayang, beda. Kalau cinta mah mencari kelebihan. Kalau kasih sayang mencari kekurangan. Mana cinta itu adalah mencari kelebihan. Kayak para pemuda nyari perempuan, ketemu kelebihan perempuan tersebut, bisa cantiknya lebih dari yang lain, bisa kekayaannya lebih dari yang lain, timbullah rasa cinta. Sama perempuan juga nerima kita lelaki, emang apa didasarinya? Karena kita punya kelebihan waktu itu. Bini kita ngomong aku cinta padamu. Nah kemudian kawin kan eta. Kenapa? Mungkin ketika itu dia cinta karena ada kelebihan. Emang kenapa sih kamu cinta kepada aku, wahai sayangku? Apa jawab cewek kita? Karena tidak ada lelaki yang paling ganteng kecuali kakak. Itu berarti ada kelebihan. Terus kakak mah orangnya humor. Yang lain mah kalau saya ketemu cemberut, tapi kalau ketemu kakak pengen ketawa. Eta pun berarti kelebihan. Nah ketika kelebihan, perempuan mandang lelaki ada kelebihan, lelaki ngelihat perempuan ada kelebihan, kemudian cinta tumbuh dalam hati sehingga terjadilah akad pernikahan. Pas udah nikah baru dilihat banyak kekurangan. Tak kekurangan eta timbulnya apa? Gue mau cerain sayang, gue mau cerain kasihan, timbul kasih sayang. Tuh kasih sayang karena melihat kekurangan. Kayak kita nih, maaf nih para suami nih sekarang punya bini kan dari rumah cakep, kenceng-kenceng kulitnya. Coba sekarang kan udah pada kendor ya, karena jarang diteriska. Tak, pertanyaannya apa masih ada rasa cinta? Bohong. Masih ada cinta Pak ke istri? Udah nggak ada cinta mah, cuma kasihan doang. Kasihan loh. Kasihan terus dibuang sayang. Emang kenapa dibuang sayang? Takutnya saya kagak laku lagi. Itu doang emang. Makanya timbullah kasih sayang. Tak, kasih sayang ada setelah pernikahan, cinta ada sebelum akad nikah. Makanya kita ini semuanya mudah-mudahan senantiasa ada dalam sakinah mawadah warohmah. Eta tuh juga ngomong dia. Sakinah mah tenang, tadinya jomblo punya pasangan jadi tenang. Ada yang namanya jomblo mah sampai kapanpun nggak bakal tenang. Gimana tenangnya? Sebab separuh jiwanya hilang.
mana separuh jiwanya hilang, itu rusuknya belum ketemu. Jangan ngomong separuh napasku hilang, enggak ada. Kalau ada laki, wahai sayangku, janganlah engkau pergi dari hadapanku, sebab kalau kamu pergi, hilanglah separuh napasku. Bohong, kita gombal gitu. Nah, jadi nadanya nada cinta ini. Tapi cinta itu menyebabkan dosa. Nah, dari itulah terus karena Nabi Adam dan Siti Hawa, karena ada rasa kasih sayang cinta, timbullah suatu perkara bablas sehingga melakukan perkara yang dilarang, timbullah dosa. Nah, dosa-dosa inilah kita kudu beres-beresin. Makanya di alam dunia mah itu adalah apa namanya, darul fitnah. Dunia mah darul fitnah, jadi tempatnya ujian. Nggak ada orang hidup di dunia kagak diuji, nggak ada. Semuanya diuji, dan ujian itu Pak Bu ada dua. Ada ujian seneng, ada ujian susah. Seneng ujian, susah ujian. Jadi jangan ngomong begini Pak, nggak boleh. Masya Allah, pen hidup gue mah keblangsak amat ya. Pen tetangga gue mah seneng aja. Awas sama ya, sama nggak boleh. Sebab susah diuji, siapa yang uji? Allah. Ketika dikasih seneng, siapa yang uji? Allah. Sama, kadarnya sama. Terus bagaimana nyikapinnya? Kalau kita dikasih kesenangan, ucapin alhamdulillah. Kalau dikasih kesulitan, ucapkan halo. Tuh kan pada puyeng, giran susah puyeng, giran seneng mah alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah dikasih sakit meriang, laki di PHK, anak pada cacingan, yang pembarep korengan, kemudian yang anak kedua tabrakan, terus rumah kena gempa, utang belum kebayar. Aduh, ternyata puyeng eta pala. Puyeng. Nah, eta bagaimana nyikapinnya? Eta yang bagus, seorang istri yang calon surga. Seorang istri yang calon surga. Surga apa surga? Nah, jadi di antara ada 4 golongan perempuan yang bakal masuk surga. Ada 4. Di antaranya adalah tuh Afifah, Radiyah, Sabirah. Jadi ada perempuan yang ketika ngelihat suaminya puyeng. Puyengnya ditanya, emang kenapa bang puyeng? Dagang rugi mulu. Nah, eta bini yang calon surga mah ngomong ke suaminya, Pak wajar dagang merugi. Atau kan kemarin-kemarin kan rugi bang. Aduh maksudnya sekarang rugi, kemarin rugi, ini rugi lagi. Udah bang sabarin, dia rezeki Allah yang ngatur. Ketika untung itu kehendak Allah, ketika rugi juga itu ketentuan Allah. Tuh itu adem nggak lagi suami hatinya? Adem, kulkas adem, lebih adem tuh omongan bini begitu. Apalagi terus ngomong lagi, Pugu kakak emang gimana? Pugu modal habis gimana? Udah kak jangan ngomong gimana. Nih ada kalung mamah nih ada. Udah ini jadiin modal beta. Adem nggak ada lagi? Adem. Eta model istri-istri calon surga. Tapi kalau calon istri-istri yang masuk neraka mata laki lagi puyeng. Emang lagi kebenaran goreng tempe, bawa-bawa samsi. Nanya, mana bang? Puyeng. Puyeng kenapa? Dagang rugi. Terus kemarin yang modal kasih juta kemana bang? Habis. Kalau tolol. Halo, eta Pak, kalau punya bini begitu itu bini calon neraka eta. Akun nggak Pak bini begitu? Insya Allah di sini mah nggak ada, di sini mah nggak, di sini mah orang ngaji, soalnya itu orang ngaji. Jadi kalau pengen jadi istri ahli surga mah ketika laki puyeng hibur, ketika susah omong dengan omongan yang sabar, tenangin, jangan bawa riweuh. Udah laki rungsing, bini
rungsing, ujung-ujungnya eta kamar dipan pada ambruk digempur-gempuri. Besok kayak pada nyesel udah, kata lakinya, bang beli dipan ya, bohongan lu tuh, bohongan kemarin dipapras-paprasin sama lu, atau abangnya juga sih, abangnya apa? Lu abang sih puyeng mulu, atau lu nya lagi orang nyambak puyeng, atau apa yang ribut lagi. Allah, kagak beres-beres. Makanya kita rapi-rapin tak hikmah ngaji, hati adem minta para istri dengan hikmah ngaji, mudah-mudahan hati yang suka emosi jadi adem ngelihat laki bawaannya pengen ya. Tak mudah-mudahan hikmah ngaji mah besok mah sering senyum di depan suami. Bu yang masih punya suami mah sering-sering senyum. Punya duit nggak punya duit, lagi marah lagi sewot, senyum ya, senyum tak. Sebab di antara perempuan yang jadi istri calon surga adalah yang mana dia bertemu suami dalam keadaan apapun itu selalu senyum di depan suaminya. Eta pak, kalau punya bini dalam senang susah senyum terus di depan kita, itu jangan dikubur dulu. Eta istri calon surga. Mudah-mudahan para suami kita diberikan kesabaran dalam mendidik istri-istri yang kurang sabar, dan mudah-mudahan istri-istri kita dengan hikmah ngaji dijadikan istri-istri yang sabar. Amin ya robbal alamin. Melanjutkan pembahasan pengajian wal hadiyasaro wasaniyasaro. Kemarin sampai kepada pembahasan rukun sholat, yaitu adalah sujud. Yang mana sujud anggota sujud ada 7. 1 jidat, 2 telapak tangan, 2 jadi 3. Kemudian 2 dengkul, 5. Kemudian nokerin jari-jari kaki, 2 jadi 7. Eta kudu disujudkan ketika sujud, dan eta pantat angkat lebih tinggi dari punggung, yakni ditunggingin pantat, hukumnya wajib sebagaimana kemarin dipraktekin. Nah beres tur, ketika sujud wajib anteng tumanina. Awas, masih rukun. Wal hadiyasaro, selanjutnya rukun sholat yang ke-11. Wasadiyasaro, dan ke-12. Langsung ini mah 2 rukun. Mana yang ke-11-nya? Al-julus baina sajdataini, duduk antara 2 sujud. Dan yang ke-12-nya tumaninah, di dalam duduk antara 2 sujud. Jadi rukun sholat yang ke-11 adalah duduk antara 2 sujud. Nah, bicara duduk antara 2 sujud, yaitu adalah duduknya menjadi rukun. Jadi duduk ketika kita sujud pertama turun dari i'tidal, turun sujud itu disebut sujud pertama. Kemudian bangun dari sujud kita duduk. Duduk itu disebut duduk antara 2 sujud. Awas, duduk itu mah jangan samain dengan duduknya kita di luar sholat. Duduk antara 2 sujud itu hukumnya rukun, artinya wajib dilaksanakan. Kalau tidak, misalnya ini mah ntar juga duduk kemudian sujud lagi. Ada duduk tarobu itu duduk si keempat, duduk sila. Nah, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk. Ada lagi duduknya satu lagi adalah duduk tamdid. Duduk tamdid itu adalah duduk yang belonjor kaki. Ada yang lagi duduk kaki belonjor, itu disebut duduk ini. Nah ini dalam melaksanakan sholat, kalau kita bisa mampu berdiri sholatnya, eta abdolnya, sunahnya duduknya nanti duduk iftiros. Nah
duduk iftirosnya sunnah, duduknya antara dua sujud itu hukumnya rukun. Awas bedain. Dan prakteknya itu jidat dengan dengkul kita itu harus minimal sejajar. Kalau kita pas duduk jidat masih lewat dari dengkul, itu hukumnya tidak sah duduk antara dua sujudnya. Berarti kalau bangun dari sujud sempurnain, jangan sampai jidat pala sama dengkul baru begitu doang tuh. Allah, ini jidat masih depan dengkul ya, tapi pantat udah napak misalnya, itu tetap hukumannya belum sempurna duduknya, nggak sah duduk begitu. Jadi harus bagaimana? Bangun, tegakin nih punggung, lempengin telapak tangan, taruh di atas paha, ujung jari lempengin ke ujung dengkul, itu yang sempurna. Ujung jari lempengin dengan ujung dengkul, taruh telapak tangan di atas paha, naruh tangannya jangan disilang, jangan tangan kanan taruh di paha kaki kiri, jangan ya. Tadi mah main home pimpa boh. Kalau main home pimpa gitu nya, home pimpa alaihom gambreng semua. Tah eta awas tangannya eta tapakin, kemudian jari tangannya renggangin sunnah, renggangin jarinya sunnah. Taruh set di atas paha, sunnahnya ini jari tangan tuh yang paling panjang lempengin dengan dengkul, depan dengkul, eta sunnahnya, abdolnya. Ini Pak Ustaz, saya mah narot telapak tangannya di paha, enggak lempengan dengkul, kagak apa-apa, yang penting duduknya sempurna. Duduknya maksud sempurna bagaimana? Yaitu ambil duduk tadi jidat ini harus minimal sama dengan dengkul. Kalau jidatnya ini ternyata artinya palanya masih condong ke depan, jidatnya masih lebih daripada dengkul, maka itu hukum duduknya tidak sah. Sempurnain. Set, kalau tangan udah di atas paha, otomatis palanya juga nanti otomatis ketarik ke belakang. Ya. Hati-hati sempurnain. Nah, terus watu makninatu dan wajib tumanina. Tumanina. Jadi duduk antara dua sujudnya Pak Bu itu jangan begig. Kalau pas bangun sujud, Allahu Akbar, masih begini ini tangannya nih. Masih gerak baik tah, belum diem, eta tidak diemnya anggota badan ketika bangun dari sujud, padahal sudah duduk antara dua sujud tapi masih goyang badannya, belum tetap, belum jejak, maka hukum sujud duduknya pun tidak sah. Sebab wajib duduk antara dua sujud itu wajib tumanina wajib. Nah, awas. Terus ukuran duduknya berapa lama? Kalau bicara rukun sholat yang boleh dilamain, ada dua rukun sholat yang rukun fi'li. Ada rukun fi'li yang boleh dipanjangin, ada dua rukun. Satu ruku. Ruku adalah rukun sholat, rukun pegawaian, yang mana dipanjangin boleh panjangin, boleh dilamain, boleh ya. Kita biasanya kalau ruku baca subhana rabbiyal azim 3 kali, ini mah ditambahin 5 kali, mangga 9 kali silahkan, 11 kali pun silahkan, dilamain kagak apa-apa dengan syarat sholat sendiri. Atau kalau berjamaah ngomong dulu ke makmum bahwa ruku mau dipanjangin, ukurannya baca tasbihnya 7 misalnya, kudu ngomong kalau jadi imam.
Khawatirnya apa? Kalau kalian ngomong udah 3 makmum bangun, sami Allah, penimam masih ruku, balik lagi, batal makmum. Ya. Boleh. Kedua adalah sujud. Nah, sujud juga boleh dilamain kalau doyan. Iya, kalau doyan. Nah, kita Masya Allah, saya mah kalau sujud demen. Kita kalau saya lagi sholat sujud, Masya Allah. Jadi rukun sholat yang paling saya hobi, ruku sama sujud. Saya mah hobi. Kenapa? Saya mah kebakating hobi. Kalau ruku lama saya mah bisa kuat 15 menit saya meruku. Kemudian saya mah kalau sujud juga saya bisa 10 menit. Oh, hebat belum nemu saya di benda baru kayak begini. Artinya sujud dan ruku boleh jangan. Tapi kalau duduk antara 2 sujud bagaimana? Awas. Kalau duduk antara 2 sujud itu termasuk rukun fi'li, rukun beda dengan ruku. Apa perbedaannya? Kalau ruku sujud mah tadi boleh dilamain, boleh dipanjangin. Tapi kalau duduk antara 2 sujud punya batasan ketentuan. Jangan main panjang-panjangin baik. Kenapa? Sebab di situ ada batasan panjangnya duduk antara 2 sujud, lebih dari batasan itu batal. Awas nih, makanya kudu ngaji. Nah, ngingetin ini mah ngaji ngingetin ini mah. Sebab ini mah ngaji yang lupa ingatan. Allah, maksud lupa ingatan pun kita mah kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, dan kebanyakan ya seringnya lupa daripada ingatnya. Kecuali yang nggak lupa-lupa duit sama utang ya tak enggak. Utang enggak lupa-lupa, kecuali yang utang lupa betul. Kirain ngutang mah manis omongannya, ngutang teh manis, pas ditagih pahit. Allah. Nah, duduk antara sujud lamanya semana? Lamanya duduk antara 2 sujud adalah ada batasan doa, yang dari batasan doa itu kalau sudah selesai itu ternyata masih duduk baik, enggak sujud yang kedua, itu batal sholat. Mana doanya? Doa yang dibatasin itulah yang kita baca, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Masih itu? Akur? Ada nggak tambahan? Nggak, ini mah yang ngaji. Pernah nggak ngaji ini ditambahin doanya dari situ? Belum. Kalaupun dikasih kayaknya nggak mau diapalin. Udah. Nah, berarti di mana kita sampai? Awas nih. Pas Robbi firli warhamni wajburni warfani, itu anggota badan kita sudah tetap diam tuma nina. Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak pas wa'fu anni jangan ngejedok. Terus laru turun wa'fu anni, Allahu Akbar. Itu Pak sambungin. Kalau bisa sambungin abdolnya. Kalau ada ngasoknya makruh. Kayak gini. Wa'fu anni, Allah. Nah, ngasoknya itu makruh. Jadi prakteknya bagaimana? Pas wa'fu anni, Allah. Wa'fu anni, Allahu Akbar. Akur. Begitu enggak? Begitu. Wa'fu anni langsung Allahu Akbar. Ya. Di Pak Ustadz itu kalau berjamaah bagaimana? Saya udah beres. Wa'fu anni. Imam belum turun sujud juga. Bagaimana eta? Apakah saya duluan? Awas. Kalau berjamaah mah tetap wajib nunggu imam. Ternyata imam bacanya lambat. Robbi firli warhamni wajburni. Hari makmum mah Robbi firli warhamni wajburni warfani wajburni wadini wa'afini wa'fu. Itu kan lebih cepat dari imam. Nah, ketika beres itu kan imam belum sujud yang kedua. Kata imam bodoh. Dalam hati kan. Nah,
Eta bagaimana? Walaupun makmum lebih dulu beres wafu ani, kan itu ada jeda kosong, nggak ada doa lagi. Tamat, eta kan kudu langsung sujud. Beda jadi makmum, tunggu jangan, wajib nunggu imamnya. Wajib udah. Tuh selama nunggu bagaimana? Sunnah baca doa. Tuh, ilmu lagi. Kalau kita udah wafu ani udah beres, imam belum sujud juga, sunnah kita isi dengan baca doa. Isi dengan baca doa. Kalau kita berjamaah udah beres wafu ani, imam belum sujud juga. Ya. Jangan baca tulisan yang ada di kaos jamaah yang ada di depan kita. Wafu ani. Lama. Daripada begitu isi pakai baca doa selama nunggu imam sujud. Jadi duluanin boleh? Kagak boleh, batal. Lah abang mau cepet lah, ntar lah sambil nunggu imam, terganggu imam sujud ini, dia duluan malah. Kalau kondangan bisa begitu, yang diajak duluan sampai ke tempat hajat nggak apa-apa nunggu. Tapi kalau sholat pak kagak boleh. Wah puani, waduh, gua udah hebat duluan, udah beres lah. Ntar lah gua nunggunya sampai sujud, Allahu Akbar, sujud duluan. Terganggu imam sujud ini, terganggu. Allah diatur ibadah mah bukan jangan sangkaan akal kita, sebab ibadah mah bukan pakai akal, pakai ilmu dan dengan kepercayaan keimanan bisa. Nah, jadi pas wafu ani langsung Allahu Akbar, sujud yang kedua rapihin. Kalau udah wafu ani diem. Tadi lah salah sendiri ini nggak ada yang mau melin. Udah beres wafu ani diem, nggak langsung sujud, dan diemnya sengaja ada seukuran mah baca Fatihah. Lama nggak ya? Lamanya eta batal sholatnya, batal sholatnya. Ya ini mah sendiri nih, walaupun sendiri nggak ada yang ngomel-ngomel tetap. Oh itu sendiri tetap. Nah, sebab ibadah mah ada aturannya. Tuh, udah, kita mah jangan panjang lebar pemahaman, udah wafu ani beres begitu langsung sujud. Diem, kalau diemnya lah masuk dulu lah, duduk dulu. Padahal udah beres wafu ani, duduk dulu. Misalnya ngelamun begitu tak, ya. Ngelamun. Kata malaikat ya, ngapain tuh dia? Wafuan udah beres. Nungguin apa itu dia lagi salat itu? Bukannya sujud sih, malah ngelamun baik. Kalau ngelamunnya lupa, kagak batal. Pas wafuan nih dikasih lupa, kasih lupa. Pas ingat astagfirullahaladzim, gue lagi duduk dan sujud, langsung Allahu Akbar. Lama misalnya ukuran Fatihah nggak batal kalau lupa mah. Tapi kalau sengaja mah jangankan lama, ukuran subhanallah, ukuran subhanallah. Wafu ani, nah masuk dulu lah bentaran. Allahu Akbar. Awas hati lah. Ozan, itu saya emang nggak baca Robbi Firli. Terus pas bangun Allahu Akbar, duduk antara sujud saya ambil tumanina, terus langsung Allahu Akbar, sah nggak? Sah. Duduk antara dua sujud kemudian ambil tumanina ketika duduk antara sujudnya, walaupun nggak baca Robbi Firli bentaran, langsung sujud lagi tapi ngambil tumanina, sah. Sah, duduk antara dua sujudnya walaupun nggak baca Robbi Firli sampai wafuani nggak baca, tetap sah. Yang penting ambil tumanina. Kayak sholat taraweh cepet apa lama ya tak? Allahu Akbar, Robbi Firli, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak jadi masalah. Yang penting eta gerakan rukunnya ngambil tumanina, jangan kayak burung pelatu. Makanya Kanjeng Nabi ngomong ke sahabat, ada orang yang ada seorang pencuri yang hukumannya pencuri yang bejat. Ada pencuri yang bejat di dalam sholat. Kata Kanjeng Nabi,
Atau Rasul kan apa sahabat nanya, ya Rasul, emang ada orang sholat dia menjadi pencuri yang bejat? Siapa itu ya Rasul? Itulah orang yang ketika rukunya belum sempurna udah bangun, sujudnya belum sempurna udah bangun, duduk antara dua sujudnya belum sempurna udah sujud lagi. Itulah para pencuri sholat yang bejat, yang bakal disiksa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat baik bisa nyebabin siksa. Maka rapihin ruku kita, rapihin, ambil tumanina. Sujudnya rapihin, ambil tumanina. Duduk antara dua sujudnya rapihin, ambil tumanina. Agar sempurna tumanina. Tinggal wasali sa'asara wa rabi asara, duduk tahiyat akhir dan doa tahiyat akhir. Bab ini marada hese ya, insyaallah nanti pertemuan akan ngebahas khusus tentang doa tahiyat akhir dan cara